Oke, materi hari ini kita akan belajar tentang hipotesis. Apa itu hipotesis? Berasal dari dua kata, hypo dan tesis. Tesis merupakan artinya pernyataan. Hypo kebenaran. Jadi dirangkai, kita ingin apa tujuannya? Menguji kebenaran pernyataan. Ya, jadi nanti kalian begitu kalau sempat melanjutkan studi ke S2 nanti pasti akan ada namanya tugas akhirnya namanya tesis. Ya. Oke. Nah, ya. Jadi hipotesis merupakan pengujian untuk menguji ya, menguji kebenaran suatu pernyataan. Nah, pernyataannya siapa yang buat? Peneliti atau orang yang dianggap ahli. Ya, jadi saya ulangi, hipotesis adalah menguji suatu kebenaran tentang pernyataan seseorang atau yang dianggap ahli. Ya, misal ekonom, ya. Lalu misal psikiater, ya kalau psikologi ilmunya berarti psikolog atau psikiater, gitu ya. Oke. Nah, itu yang dianggap ahli, ya. Jadi ahli bukan nujum tapi meramalkan berdasarkan insting atau memang mereka pakar di bidangnya, gitu ya. Misal kayak sekarang ya, pertumbuhan ekonomi diramalkan di 2022 di Indonesia akan mengalami percepatan atau pertumbuhan pasca Covid. Misal seperti itu. Atau ibaratnya di masa pandemi seperti sekarang itu di 2022 Indonesia akan diprediksikan penggiatannya akan tumbuh juga secara growth-nya atau pertumbuhan pasarnya akan tetap tumbuh ya dibandingkan negara-negara Asia lainnya gitu misal seperti itu ya. Nah nanti di hipotesis nanti biasanya akan ada suatu angka misal gini diprediksikan misalnya contoh lain diprediksikan jumlah wirausaha Indonesia akan terjadi peningkatan lebih dari 3% pada tahun 2022 ya. Jadi ada optimisme ya seperti ini pernyataannya diprediksikan atau diramalkan jumlah ya jumlah wirausahawan Indonesia tahun 2022 lebih dari 3%. Ya, itu sebagai contoh kata hipotesis ya. Katanya, kata kuncinya adalah di sini. Lebih dari. Ya, kalian pahami kata lebih dari. Ya. Oke, kata lebih dari itu harus digarisbawahi. Pokoknya nanti kok di hipotesis itu tuh kalian konsepnya yang melekat dengan angka itu tandanya lebih, kurang, atau tidak sebesar, misal seperti itu ya. Ya, bentuknya antara 3 kemungkinan. Bisa tidak sebesar 3%, bisa lebih dari 3%, atau kurang dari 3%. Nah, itu menandakan suatu tanda atau arah ya. Di minggu lalu saya sudah kirimkan PDF-nya, mungkin sudah ada yang niat membaca di weekend kemarin. Oh, belajar seperti ini loh, gitu ya. Nanti saya ulang lagi, saya perjelas lagi, ya, gitu. Ya, jadi kata kuncinya di lebih dari 3% dulu. Ini pernyataan peneliti, nah, atau pernyataan ahli lah. Karena di statistik Biksis ini udah mengarah ke metode penelitian, ya. Sebagai pondasi kalian nanti semester 6 akan dapat metode penelitian.
entah diajar saya atau dosen yang lain, saya kurang tahu nanti. Pasti ada pengajar yang lain juga ya kemungkinan ya. Lebih dari 3%, ya itu kalimatnya seperti itu ya. Diingat tadi ya, lebih dari 3%. Berikutnya saya mau menjelaskan tentang konsep daripada hipotesis dulu ya. Kesalahan hipotesis. Kok bisa salah, Pak? Iya, ada kesalahan. Misal gini, contoh ya. Hipotesis itu apa sih? Ada 2. Ini namanya hipotesis statistik. Dan satunya lagi hipotesis penelitian. Oke, saya buat ini dulu. Hipotesisnya dulu aja. Nanti kesalahannya di akhir. Ya, hipotesis penelitian itu apa, Pak? Nah, hipotesis penelitian tadi di slide sebelumnya atau di whiteboard sebelumnya. Jadi apa tadi? Wirausaha di Indonesia diprediksikan apa? Nah, ini yang ditulis teman-teman. Ini sebagai hipotesis penelitian. Ya, ini mengarah ke skripsi atau tugas akhir nanti. Ya, kita pondasinya dari pernyataan si peneliti atau orang ahli itu dianggap sebagai hipotesis penelitian. Ya, sedangkan statistik kita akan mengubah kalimat ini menjadi simbol, ya. Ya. Nah, simbolnya apa? Ada H0 dan H1. H0 tuh ketidakberartian. Atau ketiadaan. Sama. Sedangkan H1 unsur keadaan. Atau gampangnya mengacu kepada hipotesis penelitian. Ya. Oke. Mengacu kepada hipotesis penelitian kita. Atau selain H1 ada yang bilang HA atau H alternatif. Ya. Nah, ini mengacu kepada pernyataan penelitian. Oke? Bisa dipahami dulu. Berarti H1-nya bunyinya apa? Ya ini, diterjemahkan ke dalam bentuk statistik. Ya rata-rata, ini kita rata-rata ya. Ada tulisan diprediksikan lebih dari 3% itu rata-ratanya ya. Rata-rata wirausaha, saya kurang kata rata-rata. Ya. Jadi rata-rata wirausaha di Indonesia akan lebih dari 3%. Ya. Itu kita tidak mengambil sampel. Diramalkan secara menyeluruh. Berarti simbolnya adalah apa? Mu. Untuk simbol rata-rata. Ya, di sini ada kata lebih dari. Kok lebih dari berarti lebih besar. Ya, tinggal diterjemahkan ke dalam bentuk notasi angka. Karena namanya juga statistik atau berkaitan dengan angka. Ya. Oke. Sedangkan kebalikannya berarti simbolnya mu. Nah, gampang atau susah? Mudah ya. Jadi gampangnya apa yang tertuang di kalimat soal itu kalian harus ingat, letakkan langsung di H1 dengan membuat notasi sesuai dengan pernyataan. Kalian tahu ya, lebih dari, kurang dari, itu tanda baca notasinya harus paham dulu. Ya, kayak arah kiri, arah kanan. Kayak sign kalau kalian mengendarai motor tuh kiri kanan harus bisa membedakan. Ya, kalau lebih dari ya berarti ke kanan, kurang dari arahnya moncongnya ke kiri atau bentuk K gitu ya. Kalau saya biasanya seperti itu ya. Nah, itu. Ya. Oke.
Itu saya ulang-ulang terus. Kenapa? Karena sering kali tertukar, ya. Oke, itu dulu pemahaman pertama, ya. Oke, ada pertanyaan dulu enggak? Yang membuat hipotesis penelitiannya dari soal, kalian nggak usah pusing-pusing, ya. Gitu. Oke, bisa ya? Oke. Setelah ini kita akan lanjut ke dalam bentuk gambar, teman-teman. Gambar ya. Oke. Gambar. Di sini ada 3 ya, teman-teman ya gambarnya ya. Saya buat 3 lengkungan. Oke, yang pertama saya akan buat untuk yang arah kanan. Sesuai yang tadi hipotesis yang kita punya ya. Dan yang kedua, nanti saya akan buat yang arahnya 2 arah. Nah, seperti ini ya. Pengenalan gambar dulu. Oke, ya. Dan yang terakhir adalah arah kiri. Nah, ya, kita setelah ini buat H0 HA-nya. Ya. Saya mau menjelaskan tapi tanpa soal, cuman angka-angka saja dibandingkan dengan 0 ya. Nah, ini misal kita buat kalau lebih besar berarti ini arahnya mu apa? Misal ini saya anggap mu-nya 0 angkanya. Berarti kalau arah kanan gini lebih besar. Berarti lawannya apa? Gini ya. Oke. Bisa ya, teman-teman ya? Yang sama dengan gimana? 2 arah. Ini kalau 2 arah seperti ini ya. Gambarnya ya. Oke. Kalau 2 arah berarti sama dengan dan mu. Nah, ini saya pengen menjelaskan ketidakbermaknaan atau ketiadaan itu kenapa di H0. Lihat, kalau mu-nya sama dengan 0 berarti rata-ratanya ada enggak? Misal nih, rata-rata nilai ya IPK sebesar 0. Berarti kan memang belum dapat rata-rata ya. Kayak misal semester 1 yang sekarang IPK-nya udah ada belum? Belum. Ya, berarti unsur ketiadaan. Ya, karena teman-teman kalian, adik kelas kalian semester 1 belum menempuh UAS. Makanya IPK-nya kalau ditanya, misal mengisi kuesioner, IPK terakhir Anda ya 0 karena ya UAS aja belum kok gitu loh. Ya. Jadi unsur ketiadaan ya. Sedangkan HA atau H1 adalah unsur keadaan ya, tidak sebesar 0 ya. Mungkin IPK-nya kalau kalian mungkin sudah keluar dan dirata-ratakan IPK-nya 3,42, 3,5 gitu karena ya pasti tidak sebesar 0 dong. Berarti unsur keadaan sudah memiliki nilai ya. Itu pahami itu ya teman-teman ya. Oke. Dan terakhir ini arahnya arah kiri. Berarti jelas kurang dari 0. Jelas ini luasnya kiri atau memang negatif. Dan ini lawannya adalah yang putih. Lawannya itu yang putih, teman-teman ya. Jadi ini adalah lawannya dari H alternatif atau H1. Ingat kembali tadi konsepnya HA atau H1 itu yang sesuai dengan hipotesis penelitian kita ya. Oke. Tapi ya kelemahannya ada kalanya ya. Ada kalanya ya seorang salah dalam membuat hipotesis penelitian atau kekeliruan hipotesis. Terjadi seperti apa ini contohnya? Bisa gini. Inflasi Indonesia
tahun 2022 sebesar 5%. Misal seperti itu ya. Contoh ya, ini bukan akan terjadi pasti ya, tapi diduga inflasi Indonesia tahun 2022 rata-ratanya sebesar 5%. Sebesar ya. Sebesar itu simbolnya dari ketiga ini yang mana ya yang cocok ya? Dari 6 kategori ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian lihat tandanya aja tanpa melihat nolnya. Kata sebesar yang mana lebih cocok, simbol secara statistik secara statistiknya yang mana? Yang 1, 2, 3, 4, 5 atau 6? Yuk, siapa yang bisa jawab yuk? Saya kasih poin lebih tinggi yuk. Lebih besar bukan, Pak? Kurang tepat. Ini siapa tadi? Siapa yang bicara? Siti Asifa Siti Fauziah, ya, oke. Lebih besar kenapa Siti? Asumsinya kata lebih besar kenapa? Ada kata lebih lihat dari kata enggak? sebesarnya, Pak. Iya, enggak ada ya. Sebesar yuk. Selain mungkin Siti mau Yang keempat, Pak. keempat. Oke, keempat ini ya berarti ya. Ini suaranya Agung ya, betul ya? Ya, Pak. Oke, keempat Agung, benar nggak kira-kira sebesar? Ini kalau gini berarti gimana nih? Kalau diartikan tidak sama dengan berarti apa? Tidak sebesar kan? Ya. Ya, sebenarnya ini jawabannya, makanya ini kekeliruan ya. Gini, makanya saya tulis ada kekeliruan hipotesis. Di sini tulisannya sebesar. Kalau sebesar itu secara statistik simbolnya apa sih? Nama lain sebesar apa? Sama dengan ya? Sama dengan. Yang mana ya simbolnya sama dengan? 3 atau 4? Yang ketiga berarti, Pak. 3, iya. Nah, ini keliru nggak? Ini kekeliruan hipotesis. Udah tahu sebesar 5%, kenapa kamu buktikan gitu loh. Ya, ibaratnya ginilah. Kalau kalian pacaran atau sudah punya suami atau istri, pasangan kalian setia. Berarti kan normal atau sama dengan 0, tidak terjadi penyimpangan atau perselingkuhan. Ngapain uji coba, ngapain dibuktikan? Yang harus dibuktikan HA dong. Ya, apakah pasangan saya setia gitu ya? Berarti kan diduga ada penyimpangan atau punya orang ketiga atau ada pasangan lain selain kalian gitu loh ya. Misal seperti itu. Ya, kalau setia kan berarti dia baik-baik saja gitu ya. Normal-normal saja gitu loh. Ya. Jadi itu keliru. Sebenarnya kok peneliti langsung menembak sebesar 5%. Ya, yang boleh adalah yang benar adalah kurang dari 5% atau lebih dari 5%, ya. Berlaku juga kalau misal memprediksikan maksimal 5%, itu juga keliru. Ya, berarti kan ini maksimal 5%. Nggak boleh keliru juga gitu ya. Jadi hanya boleh mengandung unsur tidak sebesar, berarti ya mungkin ya tidak sebesar 5% atau lebih dari 5% dan kurang dari 5%. Nah, makanya itu kekeliruan dalam memberikan dugaan atau ramalan terhadap suatu sintesa atau suatu pernyataan, ya. Nah, itu letak kekeliruan hipotesis. Ini sering terjadi gitu loh. Artinya orang meneliti itu kalau dalam penelitian skripsi sih jarang terjadi ya. Artinya kalau skripsi kita ingin menguji pengaruh ya. Kayak di statistika manajemen ekonomi kemarin kita menguji pengaruh ya. Pengaruh misal biaya promosi terhadap penjualan. Kalau pengaruh kan berarti terdapat pengaruh. Kalau terdapat pengaruh kan tidak sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 kan berarti tidak ada pengaruh gitu. Makanya itu benar. Ada pengaruh. Berarti HA atau H1 yang kita akan buktikan.
Gitu ya. Itu teman-teman ya. Nanti sambil jalan atau sambil latihan nanti perlahan-lahan akan bisa dengan sendirinya gitu ya. Kemarin saya sudah cantumkan juga 1 atau 2 latihan soal, nanti kita akan coba ya sebentar untuk coba latihannya ya. Gitu. Jadi itu. Jadi ini kekeliruan kalau kita menjawab ini sama dengan atau sebesar itu, keliru gitu ya. Sebenarnya tidak lazim. Tapi seringkali ada peneliti yang membuat klaim semacam ini. Ya. Oke. Nah, itu kekeliruan. Oke. Bisa dipahami ya, bisa diterima dulu ya. Oke. Nah, berikutnya saya akan berganti ke soal contoh yang ada di PDF saya ya. Saya buka dulu datanya yang kemarin ya. Saya pernah kirimkan ke kalian di GCR hipotesis. Atau mau break sholat dulu atau lanjut dulu sebentar barang 10 menit ya. Sebentar ya, saya lanjut 10 menit ya. Yang nanti mau sholat ya sambil sholat nggak apa-apa. Supaya ini saya mau upload di YouTube saja. Karena kalau upload di GCR, GCR-nya sudah 92%. Penuh GCR-nya. Karena setiap minggu saya recordnya masuk ke GCR, GCR-nya kepenuhan. Ini nanti saya akan masukkan ke YouTube saya lagi aja. Ya, nanti bisa dilihat. Kalau nanti di YouTube agak nunggu lama kan rada ini gitu ya. Nah, ini ya teman-teman 1 soal kayaknya kalau nggak salah atau 2 soal saya lupa ya. Ini udah muncul ya? Udah muncul belum? Maaf, belum ya? PDF-nya belum muncul ya? Belum ya, masih layar itu ya. Sebentar saya share screen lagi. PDF ini. Nah, ini ya. Mungkin sudah muncul. Di sini diketahui sampel sebanyak 80 karyawan. Ya, sampel. Jelas sudah kita sebutkan sampel. Berarti simbolnya adalah N kecil. 80 karyawan tata usaha. Ya, misalnya diambil. Pengamatan ini terjadi selama periode tertentu. Rata-rata sampelnya adalah 12 hari. Berarti X bar 12 dan variansnya sebanyak 100 hari. Berarti varians itu adalah S pangkat 2, berarti S-nya adalah 10. Ya. Diketahui tingkat signifikannya adalah 5%. Nah, ini kebetulan saya dengan dengan acuan buku luar atau buku barat itu step by step-nya dijelaskan dulu. Jadi yang gampang dulu. Di sini sudah ada pernyataannya langsung tapi dalam bentuk hipotesis apa ini namanya? Hipotesis apa? Statistik atau hipotesis penelitian ini? Gambar ini. Hipotesis statistik ya. Nah, berarti hipotesis statistiknya berbunyi sebenarnya rata-rata keterlambatannya lebih dari berapa? 10 hari ya. Di sini kita ambil hipotesis satunya ya, itu sebagai hipotesis penelitian. Ya, atau sebagai kurang lebih kalimatnya ini loh sebagai karyawan staf tata usahanya itu keterlambatannya itu kalau dihitung tuh lebih dari 10 hari secara populasinya gitu loh ya. Nah, tentukanlah arah ujinya 1 atau 2 arah dulu ya. Kita akan lihat uji 1 atau 2 itu dari tadi gambar grafiknya. Grafiknya jelas itu 1 arah. Kenapa? Karena mengacu ke arah kanan atau sesuai gambar tadi adalah gambar yang pertama. Ya, kalau di whiteboard tadi yang gambar pertama yaitu arsirnya arsir ke kanan ya. Jadi 1 arah kanan. Ya, jelas. Ya, kalau 2 arah itu yang tengah tadi. Yang arsirnya adalah di samping sebelah kanan dan kiri, ya. Oke. Nah, berikutnya nilai statistik pengujiannya gimana? Gampang. Rumusnya kalian pakai rumus cara yang UTS dulu, ya. Oke. Rumus UTS yang lama. Saya coba narasikan di whiteboard aja ya supaya enak ya. Saya kadang kalau lihat yang sudah tersusun agak bingung. Ini nanti ada 5 tahap. Yang pertama kita hipotesiskan dulu.
secara statistik ataupun secara penelitian. Berarti ini mu ya apa tadi lebih besar 10, ini kurang dari 10. Ya, ini pernyataannya kita tulis dulu, hipotesis penelitiannya apa? Rata-rata keterlambatan staf TU lebih dari 10 hari. Ya. Berarti ini juga dilengkapi aja sama lebih dari 10 hari. Kalimatnya sama ya, mengikuti ya, saya nggak usah tuliskan lagi. Yang ini apa? Tinggal tambahkan kata tidak lebih dari. Jangan kurang dari sama dengan ya. Seringkali mahasiswa nulisnya gini. Ini diartikan kalimat kurang dari sama dengan. Enggak cantik lah bahasanya. Atau kalau mau menjadi maksimal 10 hari boleh. Tapi kalau kalian tidak mau repot, tinggal tambahkan kata tidak lebih dari 10 hari. Ya, 10-nya masih ikut kan di sini ya. Tidak lebih dari 10, berarti 10 masih ikut ya. Atau dengan kata lain dia adalah maksimal. Ya, tapi kalian kadang bingung, aduh kalimat ini maksimal atau minimal ya gitu. Dengan kata max dan min itu kadang tertukar. Jadi gampangnya saya meminta kalian memberikan penjelasan statistik ini tinggal kata tidak ya, tinggal bahkan kata tidak lebih dari 10 hari ya. Gampang ya, gampang. Nomor 2 kita tentukan dulu taraf kenyataannya tadi 5% ya taraf nyatanya ya. Taraf nyata atau alfanya adalah 0,05. Oke. Yang nomor 3 adalah kita tentukan statistika ujinya. Ya, tadi staf TU-nya N-nya 80 ya. Berarti menggunakan tabel apa? Z ya. Oke. Tabel Z ya. Berarti rumusnya apa? Oke. Z X bar mu X bar per apa? S X bar ya. Kenapa S? Karena yang diketahui S-nya bukan dari tahu tadi ya. Ya, X bar-nya tadi berapa? 12 hari. Mu-nya berapa? Ini ya. 10. 10. S-nya berapa tadi? Berapa hari? Akar dari 100 ya. 2/10 ya. Betul enggak? Kita akan lihat. Saya juga lupa ya, ini sekalian latihan saya ketelitian juga. Oke. 80 bukan 100, maaf. N-nya tadi bukan 100 ya. Ini ya 10 per akar 80. Saya ketukar ya. Oke. Whiteboard lagi. Ini tadi 10 ya, 10-nya ditulis dulu. Oh, ini mu-nya betul per akar 80 ya. Hasilnya 1,79 langsung aja saya lihat. Ya, ini 10 karena apa? Karena dari akar 100 ya tadi ya. Ini kan sudah diakarkan. S X bar itu kalau mau buat catatan ya pakai yang kemarin lagi ya. Karena ini kan tanpa faktor koreksi ya. Kenapa? Karena N besarnya tidak diketahui. S per akar N. Tetap pakai rumus ini ya. Jadi teman-teman tetap harus mengingat rumus UTS. Karena ya ini menyambung dengan UTS ya. Cuman materinya memang grade-nya lebih, tingkat kesulitannya lebih tinggi. Ya, 1,79 ya hasilnya ya. Oke. Positif ya, karena 12 dikurang 10 kan positif. 2 desimal aja yang ngambilnya ya teman-teman ya. Oke, ini nomor 3-nya. Statistik ujinya sudah terselesaikan. Nah, yang terpenting adalah di konsep nomor 4-nya dan nomor 5-nya. Ini sangat-sangat penting ya. Ini kalian sudah mungkin mengulang UTS ya. Yang mungkin saya pertajam adalah di poin keempat. Kalian nggak usah menghafalkan inilah, menghafalkan kriteria. Kalian cukup menggunakan gambar saja. Ya, kalau menghafalkan lagi atau melihat lagi nanti tambah pusing. Ya, jadi kalian menggambar ini aja.
Ya, arahnya kan arah kanan ya. Otomatis kita harus mencari Z apa? Alfa per 2 atau bukan Z alfa per 2, tapi di sini kita ingat lagi nih. Ingat yang ya, diingat lagi ya konsep yang 10% tertinggi. Ya, ingat 10% tertinggi ya. Oke, bisa dipahami ya 10% tertinggi ya. Nah, di sini berarti berapa persen tertinggi nih? Aduh, malah kehapus, maaf. Berarti berapa? Karena alfanya tadi 5%, berarti di sini adalah dianggap berapa? 5% tertinggi ya. Oke, bisa dipahami ya. Alfanya 5% ya. Taraf nyatanya. Berarti di sini kita tulis 0,05. Berarti ini berapa besarannya? Ini yang kita cari harus Z berapa yang mendekati berapa? Oh. Oke ya. Paham dulu ya konsepnya ya. Ini ingat lagi dengan konsep tertinggi. Ya, 5% tertinggi. Karena ini alfanya 5%. Berarti ini kita arsir yang diarsir atau yang dihitamkan adalah 5% tertinggi. Berarti yang putih adalah ruas yang mendekati 0,45. Berapa? Kita lihat di tabel Z-nya. Ya, yang mendekati 0,45. Ya, yang mendekati 0,45 berapa? Kita lihat lampiran tabel Z-nya. Berapa, teman-teman? Ya. 0,4505 dan 4495. Ya, ada 2 angka ya, teman-teman ya. Ini kita lihat. Selisihnya sama, yaitu selisih 5 dan selisih 5. Saya pernah ingatkan kalau selisih keduanya sama, maka ditambah dibagi 2. Ya, saya ulang lagi. Kalau selisihnya sama, ditambah dibagi 2. Ya, saya tuliskan di whiteboard. 45 itu nilainya ada 4495 dan 4505. Selisihnya sama, yaitu 164 dan 165. Maka ini kita tambah, kita bagi 2, yaitu 1645. Berarti Z-nya ini nilainya berapa? Kita akan isi dengan angka ini. Ya, dengan angka 1645 ya. Nah, ini. Nah, ini adalah namanya Z-tabel. Nah, ini tadi di rangkaian ketiga mungkin ingat nilainya 1,79. Titik-titik 1645 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Berarti kan nggak usah ngafalin ya. Tadi kan sebenarnya kalau di PDF saya ada apa ya? Ada kriteria yang ini Hano diterima, Hano ditolak gitu ya. Saya mau meralat sedikit dengan kriteria tadi ya, dengan gambar saja ya. Jadi 179 itu di ruas arsir atau ruas putih? Pertanyaan saya. Ruas putih atau ruas arsir ini? Ruas arsir ya. Nilainya kan di sini ya 179 ya. Dia sebelah sinilah ya. Rada jauh di sinilah ya. Kena arsir karena ini sampai tak hingga kan batasnya ya. Ya bisa dipahami ya kayak kemarin ya, ini pokoknya UTS ya boleh lupa lah. Ya, makanya UTSK yang kurang saya suruh ngulang terus ya, supaya ini bisa dipahami dengan sempurna. Nah, ini ya, berarti ini wilayah arsir ya. Kalau wilayah arsir itu artinya kalau di buku barat ya, di buku barat ini saya pakai di PDF saya menggunakan waktu saya kuliah S1 di kampus saya dulu S1. Agak berkebalikan, kalian nggak usah ikuti yang di PDF saya. Ya, kalian ikuti yang ada di video ini. Ini artinya kalau wilayah arsir hipotesis ya bahasa Inggrisnya accepted.
Atau apa namanya? Hipotesis diterima. Hipotesis itu siapa yang dianggap hipotesis? Tadi teman-teman, yang dianggap hipotesis adalah yang ada di keterangan H1 atau di hipotesis penelitian kita. Ya. Berarti kok hipotesis accepted, berarti pernyataan dari peneliti itu diterima. Sedangkan wilayah putih ya, wilayah putih yang tidak diarsir ya, wilayah putih yang tidak diarsir tuh hipotesis is rejected. Berarti hipotesis ditolak. Kalau ditolak berarti lihat siapa? Lihat lawannya. Berarti kok hipotesis rejected ambil H0. Kalimatnya berarti berlawanan dengan si kalimat si peneliti. Bisa dipahami teman-teman bahasanya. Kalau wilayah arsir, nilai kita statistiknya di wilayah arsir, itu hipotesis kita diterima. Alias pernyataan peneliti kita iakan atau kita setuju dengan klaim mereka. Tapi kalau wilayahnya di wilayah putih yang bukan terkena arsir, kita menolak atau mereject atau tidak sepemahaman dengan peneliti. Ya. Bisa dipahami ya, kalimatnya mungkin lebih mudah ini ketimbang lihat PDF. Ya, karena kemarin saya di kelas A itu pakai yang PDF, mahasiswanya bingung. Ya, karena agak terbalik secara logikanya. Ya, kalau ini sudah sepemahaman. Ya, berarti dengan kata lain, kita di poin kelima mengambil kesimpulannya apa? Hipotesis penelitiannya diterima, atau kita tulis aja hipotesis diterima. Dengan kata lain apa? Rata-rata keterlambatan staf TU lebih dari 10 hari. Ya. Oke. Bisa dipahami ya, bisa diterima sampai di sini. Ada yang masih dibingungkan dulu tidak? Yaitu wilayah arsir. Wilayah arsir itu hipotesisnya accepted atau diterima. Atau hipotesis itu yang dimaksud hipotesis yang ada di pernyataan peneliti awal. Ya, oke. Cukup ya, nomor 1 mudah ya. Nomor 2, sekarang sebentar, mungkin sekitar 3 menit lah. Saya minta waktu sebentar, sekitar 3 menit. Ya, oke. Ya, kita bisa lihat di situ botol ya, botol minuman pengisi minuman teh atau apa ya ceritanya saya lupa sendiri. Ini soalnya saya sudah buat mungkin sekitar 7 tahun yang lalu saya buat soal ini. Jadi wajar saya kelupaan ya. Ya, jadi ini berlawanan ya. Kalau anu ditolak kan berarti H1 yang diterima atau hipotesis kita diterima. Ini rada logikanya terbalik. Ya, ikutin yang ada di PDF saya saja. Nanti tinggal disesuaikan saja. Ya. Oke, nomor 2, teh 2 cangkir memproduksi teh minuman dalam kemasan 500 ml. Botol minuman plastik ya. Ya, saya nggak sebutkan merek yang terkenal, saya buat merek sendiri ya. Dari pengalaman selama lebih dari 25 tahun, ternyata teh 2 cangkir ini mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 500 ml. Ya, berarti 500 ml adalah simbol untuk mu. Ya, standar deviasinya berarti tau 48 ml. Karena belum ada kata sampel. Berikutnya, kalimat berikutnya, sampel sebanyak 500 botol diambil. Dan ternyata didapatkan rata-ratanya 493,72. Ya. Berikutnya, dengan tingkat keyakinan 99%, berarti alfa 1%, apakah dapat dibuktikan rata-rata jumlah botol tidak sebesar 500 mili? Yuk. Tidak sebesar, ingat tadi di mana? Di H0 atau H1? Nih, ada kata ya, rata-rata isi botol
Ya, gimana? Tidak lebih dari 500. Tentukan dulu 2 arah atau 1 arah nih. Yang gambar tadi ada 3 gambar kan, yang gambar tengah, yang pertama, kedua, atau terakhir. Yang Tidak tengah, Pak. tengah. Oke, siapa nama? Ajeng lagi. Ajeng, Pak. Ajeng, boleh. Terima kasih. Ya, saya kasih tambahan lagi poin. Ya, nanti takutnya UASnya jeblok ya. Bukan berharap UASnya jeblok, enggak. Ya, jadi hipotesis penilaiannya sudah ditulis. Ini hipotesisnya 2 arah ya, nanti dituliskan di hipotesis statistik. Ya, saya singkat H saja. Ya, berarti notasinya H0 dan HA atau H1. Saya bilang boleh HA, boleh H1 ya, tidak lebih. Berarti tidak sama dengan. Dan ini kok tidak lebih, maaf, tidak sebesar. Aduh, saya malah jadi yang salah. Ya, aduh, saya yang salah. Tidak sebesar, maaf. Ya, berarti ini ya rata-rata isi botol tidak sebesar atau tidak sama dengan lah. Cuma kok tidak sama dengan, rasanya kalimatnya Indonesianya terlihat kurang bagus. Ya, rata-rata isi botol sebesar 500. Kalau sama dengan juga aneh ya. Seperti ini ya kalimat uraian dari statistiknya harus kalian buat juga. Ya, ini tahap pertama baru selesai. Tahap kedua adalah menentukan taraf nyatanya. Tadi yang diketahui kan tingkat keyakinan ya. Taraf nyatanya berarti 1%, 1 min alfa-nya 99% ya. Nah, ini pakai cara 1 min alfa per 2 ya. Ini jelas Z ya. Kenapa? Ya, tadi berapa sampelnya ya? Sampelnya 500. Kok dibagi 100 ya. Dibagi 2 berarti 0,495. Nah, yang mendekati 495 itu berapa? Ya. Nanti dicari untuk Z-nya ya. Kita akan lihat dulu ya. Z-nya berapa ya, teman-teman ya? Mendekati 495. Ya, 233 atau berapa saya juga lupa ya. Sebentar. Oke. 4950 tepat sih sebenarnya 4950 tuh. Seingat saya 196. Bukan. Ini. Ya, selisih nih. 4949 dengan 4951. 257 dengan 258 dibagi 2 ya. 2575 jawabannya ya. 4949 dan 4951. Ya, jadi di sini ada 2, 4949 dan 4951. Kalau bingung ini tambahin 0 lagi ya. Kalau kalian kadang bingung, ini tuh nilainya gimana sih gitu ya, tambahin 0 aja di belakangnya. 257, 258 dibagi 2. 2575. Nah, kalau gambar untuk 2 arah nanti kita akan lihat ya sesuai dengan gambar yang tadi poin tengah atau poin kedua dari gambar kurva. Nomor 3 kita tinggal tuliskan Z sama dengan apa? X min mu per tau X bar. Ya, X barnya tadi 49372, mu-nya 500, taunya tadi berapa? Kenapa tau? Karena tadi dia sebelum 500 ya. Jadi sebelum angka 500. Berarti itu diklaim sebagai tau, bukan S. Ya, pengaruh ya, walaupun maksudnya sama. Tapi di dalam statistik itu punya makna yang berbeda. Tolong dipahami. Walaupun tertulis, "Oh, Pak, kok salah?" Padahal kan benar. Ya, simbolnya yang salah, tapi angkanya memang itu maksudnya yaitu tadi 48 ini sebagai standar deviasi, tapi kamu simbolnya salah, berarti kamu kurang paham dengan kata tau dan S. Kalau S itu sebelum, S itu mengikuti sampel, tapi kalau sebelum sampel berarti tau. Ya, kayak 500 di sini tuh mu.
Yang mengikuti mu itu adalah tau gitu ya. Mengikuti sampel itu X bar ya, seperti itu. Agak berbeda dengan nomor 1 tadi ya. Oke, berarti 48 itu sebagai tau per akar N ya. Saya langsung ngintip jawabannya saja supaya tidak terlalu lama. Kalian nanti sholatnya mungkin ada yang sekarang sudah sholat ya nggak apa-apa ya, karena ini nanti akan saya upload di YouTube ya. Oke. Nah, jawabannya minus 2,93 ya. Ini jawabannya minus 2,93. Oke. Minus 2,93. Nah, ini kita mulai gambar ya. Nah, kenapa kalau dua arah itu dua pihak? Jadi di sini kasih keterangan juga ini uji dua arah ya. Berarti secara gambar nanti ada sayap kiri dan sayap kanan. Satu negatif, satu positif ya. Oke, sayapnya ada kiri dan kanan. Oke. Ya, nomor 4. Ya, saya pakai hitam aja supaya lebih jelas. Tadi warnanya agak kurang pas. Ya, jadi sayapnya kiri dan kanan yang kita akan arsir. Tadi kan 2575 ya, plus minus. Kenapa ya? Karena dua arah, teman-teman ya. Nah, ini ya kayak penaksiran kemarin tuh, teman-teman ya. Jadi suruh menaksirkan, ini gambarnya seperti ini kemarin penaksiran itu ya. Kan ditaksir nilai berapa sampai berapa ya. Ini gambarannya seperti ini. Ya, tadi ini minus 2575 dan sebelah sini positif 2575 ya. Nah, nilai kita berapa tadi? Ini kan Z tabel ya. Z tabel ya. Pakai yang 1 min alfa per 2 ya tadi ya, karena dua arah. Jadi menggunakan kriteria 1 min alfa per 2. Kalau satu arah yang nomor 1 tadi ya setengah dikurang alfa atau pakai yang tertinggi tadi. Pemikiran gambar yang tertinggi. Nah, ini apa tadi kalau hitam itu atau diarsir apa? Hipotesis apa? Accept atau rejected? Ingat tadi? Yang diarsir berarti hipotesis accepted atau diterima ya. Sedangkan yang putih rejected. Ya, gampang ya bahasanya. Sebenarnya bahasa Inggris itu mudah kok. Gampang. Enggak ditolak gitu. Diterima kan panjang. Accept and reject ya. Kayak kalian kok ngangkat telepon kan accept atau reject gitu. Mau diterima atau ditolak panggilannya gitu ya. Nah, nilai kita tadi Z hitungnya atau Z kata saya kalau di buku barat Z startnya tadi minus 293. Nah, nilai ini itu tuh diarsir atau wilayah putih. Saya tanya, negatif 293 itu wilayah hitam atau wilayah putih, teman-teman? Jelas ya di sini ya. Semakin ke kiri kan semakin besar ya negatifnya ya. Oke. Berarti wilayah apa ini? Wilayah hipotesis accept. Berarti closing-nya atau closing statement-nya atau kesimpulannya adalah hipotesis apa? Diterima. Berarti dengan kata lain pernyataan bahwa isi botol tidak sebesar 500 mili benar. Maksudnya dapat dibenarkan ya atau sesuai dengan pernyataan si peneliti. Ya, jadi hasil akhirnya sependapat atau benar atau tidak sebesar 500 dapat diterima lah, ibaratnya tidak sebesar 500 itu benar gitu ya. Padahal mengambil sampelnya hanya 500 botol gitu ya. Nah, itu dapat dibenarkan ya. Oke. Seperti itu cukup mudah ya. Ya, mungkin baru pertemuan awal sekarang di minggu ke-10, nanti minggu ke-11, 12 kita akan terus belajar tentang hipotesis supaya lebih
paham dan lebih matang lagi ya. Dan mungkin nanti di minggu ke-13 saya minta kalian sudah punya program IBM SPSS. Mungkin yang punya kakak kelas atau punya kakak kandung atau saudara ini mungkin bisa minta atau tanya, Kak, punya enggak program IBM SPSS? Ini khususnya kok punya saudara atau ya kakak kelas dekat gitu ya. Yang versi berapapun terserah, tapi yang paling baru versi 28 ya. Tapi biasanya misal 25, 26 silahkan boleh ya. Pakai crack, pakai ya semacam gitulah ya. Nanti kok bisa minggu ke-14 sudah punya di laptop masing-masing. Tapi tetap saya akan rekam dan saya masukkan ke YouTube. Kita akan belajar bersama dan membuktikan secara manual dan menggunakan program. Ya, ini biasanya yang ilmu sosial lah, psikologi, ekonomi, baik manajemen, akuntansi itu pakai program yang sangat familiar yaitu IBM SPSS. Bisa versi 24, 25, 26, terakhir 28. Cuman hati-hati, memori kalian di laptop harus kuat karena bisa sampai 1 GB ya. Kalau yang versi lebih lama mungkin giganya lebih kecil, nggak sampai 1, tapi versi yang lebih baru karena aplikasinya banyak banyak menunya, jadi lebih besar gigabyte-nya. Jadi kalau yang memorinya kecil ya mungkin bisa lihat di YouTube dulu sementara di YouTube saya belajar, nanti begitu kalian bisa upgrade laptop atau komputer harus download karena nanti akan terpakai di semester 6. Ya, semester 6, 7 itu sudah mulai pakai program IBM SPSS. Ya, mungkin versinya nanti kalian skripsi TA udah 32. Ya, karena setiap setahun sekali atau setahun 2 kali update versi, ya. Kok ditanya hasilnya gimana, Pak, setiap versi? Mungkin ada perbedaan sedikit tapi di desimal akhir, pembulatan belakangnya. Ya, misal 2382 di versi yang lebih baru mungkin 2379 sekian. Jadi lebih desimalnya lebih valid, lebih menunjukkan keadaan sebenarnya gitu, dibanding yang versi-versi lamanya gitu ya. Pembulatan desimalnya lebih akurat lah nilainya gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya, bisa diterima ya. Mohon maaf agak sedikit lama di materi pertemuan 10 karena saya merangkum dari 9 dan 10 hari ini. Ya, sisanya nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Jangan lupa untuk perbaikan UTS kalian. Saya tunggu maksimal besok pukul 23.59. Artinya Kamis ya, bukan Rabu malam ini. Ya. Oke. Bisa dipahami ya? Terima Pak, maaf mau kasih. nanya. Ya, boleh. Gimana mau nanya gimana Ajeng? Ya ini kan yang Ya. dijelasin sama Bapak yang diarsir itu yang diterima. Betul. Kalau di PDF malah yang ditolak, Pak. Tuh, Gimana? tertukar. Ajeng paham dulu enggak? Atau teman yang lain H0 ditolak tuh artinya yang diterima siapa? Saya tanya, H0 ditolak. Berarti menerima siapa kok H0 ditolak? Menerima lawannya kan, H1 kan? Oh iya, Pak. Betul? Nah, makanya yang di PDF itu saya logikanya terbalik, bukan logikanya salah, tapi dibalik sehingga menyulitkan di kesimpulan. Ya, kalau gini sama ya kesimpulannya ya. Kalau tadi di PDF H0 ditolak, berarti sebenarnya menerima siapa? Menerima hipotesis penelitian kita. Benar? Benar ya? Oke ya. Lebih mudah kalau menurut saya sih lebih mudah yang perbaruan di layar saya ini. Ya. Jadi untuk poin 4 dan 5 sebaiknya saran saya ikuti yang nanti ada di video. Jadi nanti disesuaikan dengan yang ada di PDF saya. Ya, mudah-mudahan nanti di bahan 11 12 saya sudah perbaiki si PDF saya bahannya. Untuk yang 9 kemarin memang kemarin saya uji coba, mahasiswa saya bingung gitu ya. Jadi yang kelas A kemarin sudah uji coba lebih mudah dengan yang ini. Ya, jadi tertukar aja hipotesis 1 diterima kan.
atau hipotesis 0 ditolak dalam kurung H1 diterima gitu ya. Lebih gampang ini. Kalau ini kan langsung ngeling dengan kesimpulan ya. Oke? Bisa dipahami ya. Sejalan dengan hipotesis yang ada di kesimpulan kita ya. Itu ada lagi pertanyaan selain dari Ajeng, mungkin Elsa atau mungkin tadi Agung mungkin mau bertanya atau cukup jelas? Sudah cukup, Pak. Oke, Cukup, Pak. mudah-mudahan nanti minggu depan bisa lebih lancar dan lebih memahami konsep ini ya. Ini sebenarnya konsep yang cukup sulit sih sebenarnya, karena nanti kalau kalian S2 pun materi semester 1 dapat hipotesis gitu ya. Karena saya sedang ngasih les mahasiswa psikologi yang nggak punya background statistik. Setelah UTS materi hipotesis, saya kayaknya akan kirimkan YouTube ini linknya ke mahasiswa yang saya kasih les itu supaya ya nonton ini juga gitu ya. Oke, ada lagi cukup ya teman-teman ya. Oke, mohon maaf udah menyita waktu kalian sholat, mungkin sholat maghribnya, tapi jangan khawatir karena tetap ada video rekaman ini ya. Oke, cukup ya. Oke, kalau sudah cukup saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk perbaikan UTS-nya tetap saya tunggu ya. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat sore menjelang malam. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama Terima semuanya. kasih banyak, Sehat Pak. selalu ya. Sehat selalu.